Apa bedanya orang pertama pacaran dengan orang langsung menikah? Orang pertama pacaran dengan orang sekarang dokter menikah. Baru kenal wanita terus pacaran nih. Kan baru mau kenal kan? Belum ada cinta kan? Betul. Masa langsung ada cinta kan? Nggak mungkin. Iya. Nah, apa bedanya dengan orang langsung nikah aja? Sama-sama jalan kok. Tapi satu bisa batal, satu nggak bisa batal. Karena ada juga yang datang, Dok, dia sudah bawa pasangannya masuk Islam supaya mau menikah. Maka saya bilang, jangan karena ini. Karena agama itu panduan hidup. Oh, Pak Ustadz tidak sarankan seperti itu? Tidak disarankan. Saya suruh ubah dulu niatnya. Jadi masuk Islam jangan karena pernikahan. Jadi ta'aruf dalam Islam itu, perkenalan suami istri, berjalan setelah akad nikah. Itu yang orang bilang kenalan sebelum nikah itu bagi saya omong kosong. Saya sering kasih tips para ibu-ibu gitu kan. Saya bilang, mohon maaf ibu-ibu dan para wanita, apa yang dimiliki oleh para pelacur di luar sana, harusnya Anda memiliki itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya perkenalkan istri saya. Salam kenal Pak Ustadz. Perkenalkan Ustadz yang sangat terkenal dan fenomenal, Ustadz Khalid Basalamah. Aku selama doa ya, Ustadz-Ustadz banyak yang doa di sini, ada pemuka agama berdoa. Tapi baru pertama kali Pak Ustadz mimpin doa sebelum acara, mendoakan negara Pak Ustadz. Pak Ustadz nasionalis seperti ya Pak Ustadz. Ya sayang kan kalau negara sudah semaju ini, kemerdekaan sudah kita raih puluhan tahun, pemimpin demi pemimpin berganti dan mereka selalu menuangkan energi, ide, lalu kita tidak nilai. Itu juga dengan pejuang-pejuang yang sudah sampai menumpahkan darah mereka, akhirnya kita menikmati sekarang kemerdekaan. Karena saya melihat teman-teman kita di Palestina yang belum dapat kemerdekaan itu kan menderita sekali mereka. Setiap saat mereka bisa dibunuh, setiap saat bisa dirampas hartanya. Ya seperti itulah. Maka ini saya lihat sebuah nikmat yang harus dijaga. Iya. Dan memang dalam bagian dari syariat Islam itu kita harus mendoakan kebaikan pemimpin. Luar biasa. Karena maaf ya, aku pernah banyak orang ya duduk di sini ya. Banyak yang berdoa. Ada yang berdoa untuk Palestina. Ada yang berdoa untuk... Tapi justru kadang-kadang lupa negara kita sendiri Pak Ustadz. Ini aku ngerasa benar-benar luar biasa banget. Pak Ustadz, saya izin memperkenalkan acara ini, acara Mindset. Ini acara yang saya buat dengan istri saya. Intinya adalah edukasi tentang pernikahan. Membina rumah tangga, punya anak. Tapi ternyata kan banyak yang, dalam rumah tangga banyak gejolak. Bahkan sekarang banyak perceraian. Dan mudah terjadi perceraian zaman sekarang. Sehingga acara-acara seperti ini saya harap bisa menjadi inspirasi. Dan banyak yang saya undang dalam acara ini. Baik suami istri yang inspiratif. Kemarin juga ada Pak Pendeta, ada Romo, ada Ustadz juga datang sini. Ada psikolog. Dan juga teman-teman yang pokoknya kita nggak ngelihat sebenarnya lebih ke agama. Tapi inti dasar edukasinya. Karena kadang-kadang agama juga terlalu kental tapi ujung-ujungnya berantakan juga ada orangnya. Jadi mungkin dalam agama Islam ada yang bisa kita petik untuk orang lain. Intinya adalah bagaimana supaya rumah tangga kita jadi lebih bahagia Pak Ustadz. Tapi di poin ini Dok, mungkin setiap orang kalau tokoh agama pasti akan berbicara sesuai dengan literatur agama ya. Jadi tentu saya pasti akan lebih condong ke situ. Iya, pasti dari awal saya jelaskan dulu itu. Karena kalau saya berbicara maka saya akan berbicara dalam pandangan Islam seperti ini. Iya, betul. Oke, tapi izin saya belajar ya Pak Ustadz ya. Oke, silakan. Pak Ustadz, pertama mungkin dari pertanyaan pertama, kita kan mau cari pasangan. Tentu pengen cari pasangannya yang sehidup semati Pak Ustadz. Pasangan yang sekali seumur hidup Pak Ustadz. Nah tips dulu Pak Ustadz, dari agama Islam sendiri sebenarnya tips kalau misalnya cewek cari cowok, harus yang seperti apa sih supaya ini jadi pernikahan yang sehidup semati? Baik, sekali lagi kita bicara lingkup agama Islam ya. Panduan Nabi Muhammad SAW untuk mencari pasangan itu sudah ada. Dan sangat jelas. Untuk wanita, maka diperintahkan oleh Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau terdatang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian terima agama dan akhlaknya. Terimalah lamarannya. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Salah satu makna kerusakan di sini adalah KDRT, tidak menjalankan tugas. Karena kalau terkontrol dari sisi agama, dan dia punya karakter asalnya memang baiklah, orangnya jujur, dari keluarga yang baik-baik, maka itu pasti akan lebih membantu nanti langgengnya rumah tangga. Oke. Nah pesan juga buat para laki-laki hampir sama.
Tungkahul mar'atu li arba'ah, kata Nabi SAW. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara secara umum. Li jamaliha, karena kecantikannya. Ada orang cuma mau lihat kecantikan saja. Wali hasabiha, karena keturunannya. Ada juga orang kena lihat, oh ini kena anak siapa, ningrat keluarga dan segala siapa. macam, gitu. Ya. Terus yang ketiga itu wali maliha, karena kekayaannya. Wanita yang kaya, dia pikir dia bisa ikut nimbrung hidup. Wali diniha, karena agamanya. Lalu Nabi suruh pilih dari 4 ini, kalaupun misalnya tidak berkumpul 4-4-nya. Kalau berkumpul dia sudah cantik, udah 4-4-nya. jalur nasabnya baik, sudah kaya, orang yang beragama tentu ideal. Tapi kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidup akan bahagia. Karena orang kalau beragama itu Dok kan, dia lebih mengenal Tuhan. Ada panduan kan, ada yang boleh dan tidak boleh. Umumnya agama itu pasti ke situ. Kalau kayak agama Islam itu sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Suami istri pun itu udah jelas. Ada kewajiban, ada hak. Yang tidak boleh sama sekali dibengkalikan. Karena kalau terbengkalikan maka akan jadi masalah. Saya kasih contoh misalnya Dok. Saya waktu pertama nikah, saya bilang sama istri saya sama kamu ini sebagai seorang pegawai. Di satu perusahaan namanya rumah tangga. Ownernya ini Allah. Pemiliknya Allah. Ya. Karena Allah yang pemilik syariat kan. Yang mengatur, menyuruh kita menikah itu dalam Islam kan Allah. Jadi ini rumah tangga sebenarnya pemiliknya adalah Allah. Saya sama kamu pegawai. Secara kebetulan, saya ini dirutnya. Kamu sekarang adalah pendampingnya. Jadi kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, saya akan dapat gaji yang maksimal. Saya lembur, saya dapat bonus. Pahala. Ya, otomatis. Pahala. Tapi pahala ini masuk dalamnya salah satu substansialnya kebutuhan dunia. Pahala itu kan bukan cuma untuk di akhirat. Kita kalau bakti sama Allah, maka kebutuhan dunia akan diberikan. Kesehatan, kebutuhan dari makanan, minuman, kebahagiaan, semua akan dikasih. Jadi pahala itu bukan hanya sekedar nanti ditimbang, timbangan amal hari kiamat. Itu penyempurnaannya nanti pada hari kiamat. Nah seperti itu. Dan kamu juga adalah seorang staf di sini. Kalau seandainya kamu kerjakan tugas dengan baik, maka kau juga akan mendapatkan bonus ya. Tugas kita adalah harus bersinergi nih, kerjasama yang baik. Salah satu poin yang sangat menarik adalah perkataan seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Beliau awal nikah mengatakan pada istrinya begini. Saya ingin membangun sebuah pondasi dengan kamu. Agar rumah tangga ini langgeng. Dan bukan cuma sampai di sini, tapi sampai di akhirat. Istrinya mengatakan baik. Dia bilang, satu yang saya minta. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Solusinya, kalau saya sedang marah, kamu harus tenang. Tenangin saya. Tapi kalau kamu sedang marah, saya pun tidak akan memicu itu. Sampai kita sudah tenang, baru kita diskusikan. Nah itu poinnya. Jadi kalau dari pandangan syariat Islam sih, memang agama yang didahulukan. Karena orang kalau sudah coba lebih dekat ke agama, seperti dokter sekarang misalnya sudah mau merasa coba lebih dalami Islam misalnya. Kan keinginan itu akan mendorong kita selalu mau mendalami. Sementara yang diajarkan dalam Islam ini semuanya kebaikan Dok. Contoh misalnya, disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan pasangan, memberikan hak anak-anak, berbaik pada tetangga, toleransi dengan agama yang lain, selama bukan berhubungan dengan masalah ibadah gitu kan. Maka semua itu kan baik-baik. Yang dilarang itu adalah semua yang buruk-buruk. Bohong, menipu, memukul. Dan itu ada di dalam agama. Iya, ini bagian dari agama semua. Dan agama ini standarisasinya luar biasa. Karena seorang muslim misalnya di Indonesia, dia nggak boleh bohong. Di Amerika nggak boleh bohong. Di Australia, sama. Jadi harusnya dia jadi orang baik di mana saja. Hanya itu atau yang lain juga dipertimbangkan Pak Ustaz? Tentu dipertimbangkan yang lain, tapi ini nomor satu. Itu nomor satu, yang utama. Karena gini, kalau orang beragama, maka secara otomatis jalurnya, nasabnya itu akan terjaga. Karena dia hati-hati. Dia tidak akan sembarangan selingkuh atau apa gitu, karena dia tahu ini tidak boleh. Kita ambil persentasenya. Iya. Dok, bukan berarti orang beragama itu semuanya 100% akan baik, tidak ada pelanggaran. Tapi kita harus fair. Akan ada 1, 2 orang, 3, 4 orang yang melakukan. Tapi itu bukan tolok ukur. Gak bisa misalnya orang ini agamis, tapi kok dia sempat selingkuh, dia pribadi. Kita nggak boleh pukul rata. Kan kita tidak akan terima sebagai warga Indonesia misalnya, kalau ada 1 orang pukul Indonesia, rata semuanya, ya di Amerika mencuri, lalu dikatakan orang Indonesia semua mencuri. Kan kita nggak mau gitu. Setuju, sepakat. Jadi memang agama itu akan membawa kepada penjagaan nasab, garis keturunan nanti. Dia juga tidak sembarangan, berzina sana sini misalnya. Dia juga
akan menjaga harta pendapatannya harus dari halal, terkontrol gitu kan. Ini terjaga semua. Agama itu bisa menjaga banyak hal. Sementara yang lain belum tentu menjaga itu. Oke. Orang misalnya punya banyak harta nih, tapi dia tidak agamis. Dia akan lebih banyak kecenderungan kepada dunianya kayak judi, kayak bermain perempuan atau selingkuh itu karena tidak ada agama yang mengontrol kan. Kalau orang beragama, dia tergoda pun itu dalam jiwanya ada gejolak. Aduh, kayaknya salah nih. Nah, yang membuat itu kan karena agama. Oke. Makanya agama didahulukan. Oke, setuju aku sih. Jadi kayak satu inti, tapi inti ini mencakup semua hal seperti itu. Nah, yang paling penting itu yang bagaimana agama itu yang bagaimana, Pak Ustadz? Oke, kalau kita bicara lingkup pernikahan, dalam Islam itu ada cara mengenal pasangan tanpa harus pacaran. Jadi Islam itu menganjurkan pacaran setelah nikah. Oke, jalan bersama, gandengan, ciuman, pelukan, biologis, lakukan. Tapi setelah nikah. Ta'aruf. Ya, agak beda. Ta'aruf nanti akan saya jelaskan. Oh, ini berbeda? Ya, jadi ini adalah tahap untuk melangkah menikah, walaupun sebenarnya kita tidak pacaran. Itu melalui 4 hal kalau dalam Islam. Yang pertama itu nazar syar'i namanya. Melihat sesuatu yang menarik secara fisik. Dan ini tidak boleh berdua-duaan. Jadi misalnya, saya ini mau melamar, contoh saja dok ya. Saya mau melamar seorang wanita. Maka saya pamit baik-baik untuk ketemu dengan dia dan keluarganya. Terutama wali. Wali itu ayah kandungnya. Ini belum kenal ya Pak Ustadz ya? Misal saya dapat informasi, anak tetangga, sepupu saya, misal. Atau ada satu anak orang yang akan dikenalkan dengan saya. Misal contoh, saya belum pernah kenal, dia juga belum pernah kenal. Gimana caranya supaya kita bisa saling kenalan? Ya udah janjian minta sama keluarganya. Keluarga sama keluarga datang baik-baik, ngobrol. Dan wanita, anak perempuan itu ada di situ. Ada walinya, ada ayahnya. Boleh ditemani oleh keluarga yang lain. Saya pun sama datang. Maka nazar syar'i ini adalah melihat secara fisik dulu. Itu poinnya. Dan yang dibolehkan dalam Islam melihat wajah dan telapak tangan. Wajah ini karena hampir setiap hari kita berinteraksi. Harus ada sesuatu yang daya tarik. Yang buat, secara hati saya suka nih. Apakah melihat kulitnya, paras wajahnya. Pokoknya di paras itu matanya. Itu sesuatu yang menarik buat dia. Dan itu tentu masing-masing orang punya pilihan. Dan telapak tangan ini menggambarkan setengah tubuh yang tersisa. Sebenarnya jadi dia tidak perlu melihat di tubuhnya ini seperti apa atau apa gitu ya. Dalam Islam itu cukup. Itu sudah mewakili. Nah yang kedua adalah keluarganya. Secara umum keluarga ini sudah bisa dikenal karakternya. Ini keluarga dari baik-baik gak sih? Keluarga berpendidikan, keluarga para pengusaha misalnya, atau politikus. Itu pasti dikenal deh keluarga itu. Atau keluarganya mah ugal-ugalan, preman atau apa. Kita kan bisa tahu secara global. Kalau ada 1-2 orang dari keluarga itu tidak baik, itu bukan jadi tolak ukur. Secara global. Dan dari keluarga ini, kalau dalam pandangan Islam dok ya, dari keluarga ayah itu, keluarga ayahnya calon suami dan calon istri ini akan mewariskan fisik. Jadi saya sama dokter, sama istri dokter juga misalnya, ayah kita ini, sama istri saya juga misalnya, dari turunan ayah kita ini itu yang mewariskan fisik. Makanya kadang-kadang ada suami istri, anaknya beda wajahnya. Karena dari jalur ayah-ayah mereka. Kalau dari ibu itu kebanyakan karakter. Apalagi mereka yang memberikan ASI, itu mentransfer karakter biasanya. Jadi kita sudah bisa punya global itu. Oh dari keluarga ayahnya begini, dari keluarga ibunya begini. Yang ketiga, itu adalah mengetahui lingkungan dan aktivitas dia. Ini sederhana saja kalau ini. Cuma ditanya, kalau weekend kamu ngapain aja? Oh saya kalau weekend di diskotik, misal. Saya mabuk-mabukan. Saya judi, misal. Atau dia mengatakan, oh saya berbuat baik sama ibu ayah saya. Terus ada yang tua, oh saya lebih suka kumpul sama keluarga. Oh saya sering baca buku. Kan dia bisa nilai itu kan. Itu sudah cukup. Oh ternyata kebiasaan orang ini seperti ini. Di masa sekarang kita bisa cek medsosnya dong. Orang pasti tergambarkan di medsosnya karakter dia. Terprofiling. Pasti. Dia hobi musik, dia akan banyak musik. Dia hobi ceramah, dia akan ceramah. Dia hobi bisnis, akan banyak bisnis. Kan sudah cukup mewakili. Yang terakhir, tinggal istikharah namanya. Sholat 2 rakaat, khusyuk kepada Allah, minta petunjuk. Setelah sholat, minta petunjuk. Ada doanya tentunya yang dibaca. Biasanya kalau saya sarankan jemaah saya, kalau belum hafal, maka bisa setelah salam, baca doanya. Nah, nanti akan bisa ada dengan terjemahannya. Ya minta petunjuk sama Allah. Kurang lebih artinya, ya Allah,
Kalau di antara potongan doa itu, kalau seandainya pernikahan saya sama orang ini, disebutkan nama dia. Baik secara agama saya, dunia saya, dan urusan akhirat saya mudahkan dan berkahi. Dan kalau pernikahan saya sama orang ini buruk untuk agama saya, dunia saya, dan akhirat saya, maka alihkan saya dari dia, alihkan dia dari saya, dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun berada dan buatlah aku menerimanya. Itu diantara isi doanya. Oke, itu teorinya Pak Ustadz ya, kalau mau cari pasangan dalam agama Islam. Ya. Kan bagaimana mencari pasangan biasanya yang kalau tepat. dari yang sholat istiqoroh itu jawabannya dalam bentuk apa Pak Ustadz biasanya? Kalau jawabannya bisa kecenderungan, bisa informasi positif atau negatif, bisa mimpi. Nah, bisa saja. Kayak misalnya kecenderungan tuh, kita selepas sholat kok lebih tenang ya. Gitu. Atau kita dapat informasi. 1-2 hari kemudian ada yang beritahukan. Ada yang kasih tahu. Ya, Oh dia ini nggak baik nih kayak ya, gitu. kok dapat informasi orang ini ibunya lagi sakit, dia temanin di rumah sakit. Itu kan berita positif. Kan? Oh dia lagi ngikutin seminar apa gitu kan. Oh dia lagi kejar prestasi S2-nya misal contoh. Atau ada yang DM, ternyata dia nakal, suka bisa jadi. apa Atau tiba-tiba gitu ya. kita dapat informasi, ada yang kirim mediahnya, atau kita tidak hanya buka media, kita dapat ternyata dia mabuk-mabukan atau apa. Nah itu kan berarti sudah informasi. Oke. Nah, karena Allah tidak mungkin turunkan malaikat depan mata kita lalu memberitahukan ini orang seperti ini. Iya, Tapi benar. dia datang dalam bentuk Umatku. ya informasi seperti itu. Atau kadang-kadang memang, tapi ini jarang sekali ya. Kadang-kadang datang dalam bentuk mimpi yang kita lihat hal-hal positif atau negatif. Kayak contoh kita melihat sesuatu informasi yang mirip-mirip tadi informasi yang sampai tapi dalam mimpi. Oke, Pak Ustadz, tapi kan itu kan secara teori sangat indah sekali Pak Ustadz ya. Misal aja ya Pak Ustadz ya. Anak buah saya ini Islam dan bujangan, atau saya deh bujangan Pak Ustadz. Saya pengen dong mencari pasangan gitu ya, yang seiman, yang kira-kira dalam Islam akan membahagiakan saya dan keluarga saya lahir dan batin gitu. Tapi saya nggak ketemu nih yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Ini dok, kan tadi dokter bilang ini sulit kok ini, apalagi di kota besar. Sementara kita kan belum mencoba. Kita seakan-akan memvonis di kota kayak metropolitan Jakarta sudah tidak ada orang baik. Seakan-akan begitu kan. Padahal sebenarnya itu belum tentu. Terbukti, saya buktikan sendiri dengan jemaah saya pada saat kami bahasakan. Ternyata memang di pengajian contoh di Blok M, kalau hari Rabu malam itu, yang hadir 8.000-9.000 orang. Bisa sampai 10.000 orang kadang-kadang. Mereka tidak mungkin menggerakkan kaki mereka datang ke masjid, mendengarkan ceramah sejam sampai 2 jam. Misalnya, kecuali ada dorongan kebaikan dalam hatinya kan. Betapa banyaknya orang di situ yang bisa kita jadikan sebagai tolok ukur orang baik. Iya. Circle-nya. Masih banyak orang baik. Dan berapa banyak juga kalau kita tidak bicara agama pun, cukup banyak keluarga-keluarga yang memang peduli dengan pendidikan anaknya, sehingga anaknya berprestasi dalam sekolah. Contoh dokter nggak mungkin jadi dokter kalau orang tua tidak peduli misalnya contoh. Dan berapa banyak orang yang berprestasi menjadi sarjana karena orang tuanya baik. Kan gitu. Jadi kalau saya melihat lingkup daripada baik atau tidak baik ini, kita nggak bisa lihat ini kota atau desa. Tapi apakah memang kita mau mencari atau tidak? Karena memang di lingkungan ada saja. Kan kayak di Jakarta ini kita mau jadi orang baik, ada masjid, ada majelis taklim, ada acara kampus-kampus, sekolah-sekolah untuk kita. Ada juga orang kalau mau rusak ya sudah jadi maling, ada semuanya. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Oke, kalau gitu Pak Ustadz, misalnya ya, kita dalam fase mencari itu masih belum juga menemukan nih. Terus kita ini umurnya ini sudah misalnya udah 30 atau udah 40. Apakah itu kita itu jadinya memutuskan untuk tidak menikah itu apakah diperbolehkan? Kalau saya sih sebenarnya tidak ada manusia, menurut saya. Tidak ada manusia yang tidak datang jodohnya. Kalau saya. Cuman kadang-kadang kita yang rewel. Yang datang putih nggak cocok terlalu putih, yang datang hitam terlalu hitam, yang datang gemuk terlalu gemuk. Iya, yang datang umurnya beda 10 tahun terlalu tua. Datang yang seumur kayaknya terlalu sebaya. Jadi memang kita yang rewel. Coba dok, dan mungkin sama istri renungi ya. Berapa kali sinyal jodoh datang kepada kita? Mungkin dokter sebelum nikah sama beliau, berapa kali ada kecenderungan dengan orang misalnya. Berapa kali orang tawarkan. Begitu juga mungkin dengan beliau. Itu sinyal jodoh sebenarnya kan. Semua orang dapat itu. Saya pernah lihat di satu media kita, ada orang bapak-bapak, subhanallah. Tangannya puntung dua-dua, kakinya puntung, punya istri, punya anak. Ada. Dan itu cukup banyak.
Ada orang kerjanya cuma jual gorengan di pinggir jalan. Ada istri, ada anaknya. Anaknya jadi sarjana. Karena orang nggak rewel. Kan gitu. Ya udah kalau kita terlalu idealis, ini terutama kalau terlalu banyak dari tontonan dok ya. Iya betul. Karena terlalu banyak sering nonton artis yang sempurna. Contoh misalnya, ya kan? Sehingga bagi dia, oh istri saya harus seperti artis ini. Ya susah karena itu cuma satu. Atau seperti itulah. Jadi terlalu idealis. Kalau dia tidak bisa seperti itu. Pernah lihat nggak dok? Ada laki-laki tampan sekali, istrinya jelek, bisa biasa. Atau kita balik. Ada perempuan cantik suaminya biasa. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu idealis. Bagi mereka, ya udah ini sinyal jodoh saya datang. Bagi saya sudah baik, udah saya melangkah. Bahagia-bahagia aja tuh. Kan gitu. Nah masalah meletakkan diri di idealis ini yang harus hati-hati. Pak Ustadz, tapi kan kalau dari yang Pak Ustadz cerita tadi, berarti itu kan pernikahan dalam Islam itu adalah pernikahan, mohon maaf Pak Ustadz ya, tanpa cinta. Berarti kan kita kan fisik dulu dong Pak Ustadz. Cintanya itu cinta fisik ya, bukan cinta dari hati ya kita ngomong. Kan ada orang yang mencintai itu dari sifat, dari karakter. Ini kan kita mencintai dari fisik. Kira-kira apakah cinta seperti itu di Islam itu bisa membawa keluarga itu jadi lebih bahagia? Nah, pertama saya jawab dulu secara by data ya. Secara data, secara internasional, nanti dokter bisa searching juga itu. Perceraian terkecil di dunia itu Saudi. Perceraian terkecil ya. Dan memang mereka umumnya pernikahannya seperti itu. Saya dulu di kota Madinah, 7 tahun. Sahabat dekat saya tanya dia. Karena di sana perempuan semuanya berjilbab, tertutup. Tapi mereka berjalan rumah tangga, masyarakatnya oke gitu kan. Negaranya negara kaya gitu. Dan persentase perceraian kecil sekali. Saya tanya, gimana caranya kamu menikah? Dia bilang, saya kalau sudah ada kecenderungan rasa menikah, karena selama ini mainnya sama laki-laki. Perempuan sama perempuan gitu. Kecuali sama saudarinya, sama ibunya, yang mahram kalau dalam agama Islam, oke. Dia bilang, kalau saya ada kecenderungan, saya bilang sama ibu saya mau menikah. Ibu saya kemudian mencarikan kandidat. Sepupulah, anak tetanggalah, siapalah gitu ya. Dicari sama mereka. Ibu saya ini mendatangkan 5-6 kandidat. Inilah. Yang ini secara fisik begini. Yang kedua begini. Yang ketiga begini. Dari keluarga ini, ini sekolahnya jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini. Nanti saya kalau cenderung, oke, saya mau yang C aja deh. Dari A, B, C, D ini, saya mau yang C. Oke, diaturlah waktu untuk ketemu, dan ketemu mereka. Setelah ketemu, merasa cocok, istikharah, mereka menikah. Kapan mereka interaksi? Itu pada saat setelah nikah memang. Oke, itu dulu secara by data ya. Sekarang kita secara akar rasional dulu. Apa bedanya orang pertama pacaran dengan orang langsung menikah? Orang pertama pacaran dengan orang sekarang dokter menikah. Baru kenal wanita, terus pacaran nih. Kan baru mau kenal kan? Belum ada cinta kan? Betul. Masa langsung ada cinta kan nggak mungkin. Iya. Nah apa bedanya dengan orang langsung nikah aja? Sama-sama jalan kok. Tapi satu bisa batal, satu nggak bisa batal. Kenapa? Harus bisa batal. Kenapa nggak bisa batal? Sekarang kalau orang berjalan nih, ini kan bisa putus kan? Bisa. Ini ada perceraian. Kalau emang ada masalah. Oke. Tapi di sini Anda sudah bebas. Boleh sentuh, boleh cium, biologis, anaknya jelas statusnya, bukan anak haram. Kalau di sini anaknya jadi anak haram. Biologis dok, yang dilakukan kalau orang sudah jadi suatu suami istri, itu jauh lebih tenang. Ke hotel gak ada beban, gak takut dilihat oleh orang. Bisa, ya. Ya kan? Sekarang orang kalau masih pacaran ke hotel, pasti masih ada ketakutannya. Iya. Pasti ada ketakutan. Di semak-semak juga sama ya Pak Ustaz. Enggak, kadang-kadang nanti tetangga lihat gak? Nanti orang tuanya tahu gak? Jadi ini kan, maaf dok, mungkin dokter lebih ngerti dari saya, tapi ini secara teori saya pun banyak baca. Berhubungan dengan masalah ini. Biologis itu kalau dilakukan dengan ketenangan jiwa, kualitas spermanya bagus. Sel telurnya bagus. Berarti kualitas manusia nanti akan ada populasi bagus. Lebih baik. Kalau orang ketakutan, stres berpengaruh pada kualitas sperma sel telur. Anak juga jadi masalah nanti. Aku mau lucu tapi gak tega. Jangan yang agak ngawur ini adalah hasil dari. Nah, tapi benar gak? Ya betul Pak Ustaz. Betul Pak Ustaz. Pak Ustaz, tapi kalau misalnya kita ketemu pasangan yang sudah sempurna nih Pak Ustaz. Cantik oke. Baik. Pengertian. Apalagi nih, keluarganya juga oke. Oke semua. Tapi tidak Islam Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz? Ya.
Sekali lagi kita bicara lingkup agama Islam ya. Ya ini orangnya Islam juga, pengen mencari yang Betul. Islam juga, tapi sudah dapat yang sempurna, tapi bukan Islam. Beda agama. Jadi gini, kalau kita balik sekarang, kita balik. Orang Kristen misalnya, dia dapat perempuan nih, dia dapat laki-laki yang seperti itu tapi Muslim. Kira-kira seperti apa pandangan keluarganya? Kita balik. Atau orang Hindu, orang Buddha, agama apa saja. Dia dapat calon pasangannya, Muslim, tapi sempurna semua. Tapi beda agama. Kira-kira seperti apa gambaran keluarga mereka? Normal sekali, orang akan berpikir, oh kita beda agama. Normal sekali. Nah itulah yang terjadi kalau kita balik. Di dalam agama Islam, pasti karena ini masalah akidah, keyakinan. Maka orang akan berpikir, lebih baik kalau sama-sama seagama. Karena ini terlalu panjang rentetannya. Terlalu panjang. Kalau orang Muslim misalnya, dia mau sholat. Istrinya nggak mau sholat, karena beda. Gitu. Dia mau mengajarkan anaknya Al-Quran. Yang satu mau mengajarkan anaknya Injil. Yang satu mau mendidik dengan agama, karakternya. Yang satu mau didik dengan tradisi keluarga misalnya. Ini kan akan selalu clash. Nah kenapa dari awal kita nggak sekalian satu cycle aja gitu ya. Terutama masalah keyakinan. Karena kalau satu keyakinan akan jalan. Misalnya Katolik sama Katolik. Pasti akan lebih mudah masuknya. Pasti akan lebih mudah. Karena mau ke gereja sama-sama. Mau makan apa yang dibolehkan. Yang tidak boleh mereka sudah saling tahu. Tinggal panggil romonya. Nih gimana nih nasihatin. Kan gitu. Tapi kalau beda nih. Sekarang yang Muslim sama non-Muslim. Gimana caranya? Ini nasihatin harus tokoh Islam. Ini harus tokoh agama yang lain. Kan akan terus begitu. Belum lagi anak-anak ke depannya. Anak ini mau pikir yang mana, mau pilih yang mana. Mereka akan bingung kan. Nah jadi memang idealnya kita bicara itu lebih tepat kalau seandainya sesama gitu ya, sama agama. Nah cuma memang dalam Islam ada toleransi yang terjadi di beberapa titik, di beberapa keadaan. Seperti contoh dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 5. Al-Maidah ini artinya makanan dari langit dok. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa surah Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Muslim kan wajib mengimani risalah beliau. Tapi bedanya sama orang Nasrani tidak mengakui sebagai anak Tuhan saja. Nah, Al-Maidah ini di akhir ayatnya itu diceritakan tentang bagaimana pengikut Nabi Isa dikenal dengan Hawariyun dalam bahasa Arab. Mereka tuh sahabat-sahabat Nabi Isa meminta, wahai Isa putra Maryam, bisa enggak engkau minta kepada Tuhanmu turunkan makanan buat kami dari langit. Dari surga mintanya. Lalu kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah. Jangan minta hal seperti ini sesuatu yang agak aneh gitu, unik. Maka mereka mengatakan supaya hati kami tenang. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Allah pun mengatakan hari ini saya akan turunkan makanan dari surga. Siapa yang beriman setelah itu, dia akan aman. Tapi yang kufur saya akan siksa. Tidak ada siksaan kepada orang selain mereka. Maksudnya siksaan yang sangat pedih. Karena ini sudah turun makanan dari surga, nggak mungkin kalau nggak percaya. Nah itu namanya surah Al-Maidah. Nah di ayat 5-nya, itu Allah berfirman tentang kaum laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Yahudi atau Nasraniyah. Tetapi tetap saja di sisi yang lain, ayat yang lain, itu diperintahkan kalau bisa seagama. Supaya bisa lebih ideal lah ke depannya. Karena ideal. Itu agama itu hal yang prinsip ya Pak Ustadz. Prinsip, ya? Karena dia panduan hidup. Saya setiap kali ada orang yang mau datang masuk Islam dok, di kantor ataupun di masjid, saya selalu tanya, kenapa mau masuk Islam? Kalau karena pernikahan, kalau karena faktor ekonomi, karena faktor politik. Misalnya Indonesia ini kena mayoritas Muslim supaya dia merasa aman. Misal contoh, walaupun Alhamdulillah tidak ada apa-apa di sini. Tapi contoh saja. Maka semua ini saya tepis. Karena ada juga yang datang dok, dia sudah bawa pasangannya, masuk Islam supaya mau menikah. Maka saya bilang, jangan karena ini. Karena agama itu panduan hidup. Oh Pak Ustadz tidak sarankan seperti itu? Tidak disarankan. Saya suruh ubah dulu niatnya. Jadi masuk Islam jangan karena pernikahan. Masuk Islam jangan karena sekedar suka. Masuk Islam jangan karena sekedar ekonomi. Karena Islam ini agama. Dia menjadi panduan hidup setelah itu. Setelah masuk Islam nih, makanannya, minumannya, pakaiannya, pendapatannya, pergaulan semua diatur sama Islam. Mana halal boleh, mana yang haram tidak boleh. Kan begitu? Harus dari dalam hati ya? Iya, jadi kapan gagal pernikahan itu tidak mengganggu dia. Kapan dia tidak berhasil dapat proyek itu tidak mengganggu dia. Nah, itu prinsip dasar dulu. Kalau sudah perbaikin niatnya baru kami pandu syahadatnya gitu. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kan zaman sekarang ini agak sedikit terjadi pergeseran ya, Pak Ustadz, terutama pergeseran, apa ini namanya, pergeseran waktu lah Pak Ustadz ya. Sekarang ini banyak orang itu
menunda untuk menikah. Bahkan orang di luar negeri itu Tidak mau punya anak. tidak menikah dan Iya. tidak mau punya anak. Terutama ada yang menikah tapi pengen child free, Pak Ustadz. Free. Nah, pendapat Pak Ustadz bagaimana, Pak Ustadz? Ini Dalam kan agama Islam? tidak ada agama dalam hidup mereka, Dok. Ya, karena saya yakin semua agama, apalagi agama profetis ya, Yahudi, Nasrani, dan Muslim, pasti pernikahan itu adalah ibadah. Ya, karena mereka tidak pegang agama. Kalau tidak ada agama, maka mereka akhirnya terbawa dengan prinsip-prinsip hidup yang dibangun di tengah-tengah masyarakat mereka. Contoh, kalau sudah tersebar di masyarakat tersebut, oh menikah itu beban. Karena saya kalau jadi suami, saya nggak bisa free lagi, misal. Saya jadi istri, saya nggak bisa lagi bebas, misalnya. Nah itu jadi masalah buat mereka. Saya contoh, Dok, saya pernah bimbing jemaah kami umroh, tapi plus Spanyol. Kebetulan tour leadernya itu orang Spanyol asli, agama Katolik. Namanya kalau tidak salah, saya lupa, subhanallah namanya saya lupa. Tapi orang ini sudah 52 tahun umurnya. Oke. Setelah jalan kami, kenalan gitu kan, karena dia yang pandu dalam bahasa Inggris, teman-teman di situ juga sebagian kami terjemahkan karena tidak semua orang kita paham itu. Terus pas mau pulang, saya traktir dia minum kopi sama-sama, terus saya bilang, Petro namanya, Petro, nanti setelah ini kamu akan pulang ke istri sama anak kamu. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, enggak, saya free man. I don't have wife, I don't have child. Loh, kenapa? Saya tanya kenapa? Bilang untuk apa? Saya butuh perempuan, saya tinggal pergi ke tempat pelacuran. Saya mau lihat anak-anak, saya tinggal datang ke satu yayasan sosial. Kalau kita mungkin rumah anak yatim, selesai. Tapi saya bebas, saya free. Saya tidak butuh untuk mengatur waktu dengan dia. Saya tidak butuh memberikan haknya. Itu pemikiran mereka tuh. Oke, dan banyak yang seperti itu di luar negeri. Betul. Padahal ini agama Katolik. Yang kita tahu sebenarnya Katolik lebih fanatik gitu. Oke. Tetapi ada orang seperti ini. Ini orang yang apalagi yang tidak beragama itu akan jauh lebih. Jadi apa yang sedang terkenal, tersebar di masyarakat komunitas mereka itu yang jadikan pegangan. Tapi kalau orang yang beragama saya yakin tidak akan ke situ sih. Ya. Karena itu tidak ada di dalam ajaran agama ya, Ustaz ya. Ya, dalam agama malah disuruh menikah. Gitu kan. Nah, itu dulu. Jadi mungkin karena mereka jauh dari agama kalau saya buat begitu. Yang kedua juga mungkin ya ini salah dalam menerima edukasi. Edukasi ini dalam arti kata memang media ya, kalau masa kita sekarang banyak tonton media. Mungkin yang dia suka nonton itu pertengkaran rumah tangga. Loh iya. Yang di-endorse artis perceraian, Pak Ustaz. Perceraian, perselingkuhan, betul. Kan banyak kasus-kasus yang dia lihat seperti misalnya itu. kasus anak-anak sakit. Iya. Atau ngotorin rumah. Cerita dari teman-teman. Punya anak itu susah. serem, menikah itu Nah serem, itu, Pak Ustadz. jadi ini yang sampai ke dia. Iya. Sehingga muncul ide itu gitu. Iya. Untuk apa saya menikah? Takut. Tapi kalau orang lebih ke agama beda dong. Saya menikah kalau orang muslim, ini sunnah Nabi, pahala. Karena memberi makan istri, nafkah adalah kewajiban. Berarti setiap suapan makanannya, kata Nabi SAW, semua yang kamu lakukan dari kebaikan kau akan dapat pahalanya. Sampai sepotong makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu. Jadi itu pun motivasinya besar banget. Berarti memberikan suapan makan ke istri aja, dari uang kita, dan dia makan atau kita suapin dengan itu pahala. Memberikan kasih sayang kepada mereka, perlindungan pada mereka. Punya anak-anak ini amal jariah kalau dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya setelah orang meninggal dunia. Nomor satunya itu anak. Karena anak itu nanti, apapun yang kita didik ke dia, ajar dia jalan dengan baik, berpakaian dengan baik, tutur kata yang baik. Itu kan semua sebenarnya kebaikan. Harus ada feedbacknya kepada kita orang tua kan. Misalnya itu ada pahalanya. Dan itu amal jariah untuk orang tuanya. Tapi Pak Ustadz kayak gini, aku ada penjelasan dari terutama Kang Deddy Mulyadi, dan ada benarnya menurut aku Pak Ustadz. Kadang-kadang orang miskin, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, orang miskin itu beranak pinak, berkembang biak kayak gitu punya, padahal diri dia sudah susah, tapi dia berkembang biak, anaknya banyak. Bahkan lebih banyak daripada yang mampu ya, kayak gitu ya. Dia susah, punya anak jauh lebih susah lagi di satu sisi. Bahkan kemarin sempat disuruh vasektomi ya, sampai akhirnya katanya dilarang haram Pak Ustadz. Jadi serba salah Pak Ustadz. Mendengar di sini, ini kan agama. Tapi di sebelah sana kemiskinan Pak Ustadz. Saya terus terang Dok ya, salah satu orang yang tidak setuju dengan sampel 1-2. Maksud saya gini, kalau ada satu orang miskin,
yang kebetulan punya anak banyak, lalu itu dijadikan tolok ukur. Kalau ini jadi masalah. Saya pernah melihat satu cuplikan tentang keluarga berencana, KB ya. Tapi sudah didatangkan kepadatan ibu kota, polusi udara, pengangguran. Anak ini belum lahir, Dok. Sudah orang tuanya sudah ditakutin, nanti pengangguran, nanti polusi. Apa hubungannya gitu? Dan kalau ada 1-2 orang yang kebetulan memang dia lagi belum dibukakan pintu harta oleh Allah SWT, cuma kebutuhan sehari. Dan memang kebetulan dia punya anak, misalnya. Kita harus fair melihat, ada juga orang yang punya anak banyak tapi dia kaya. Kenapa kita nggak barter ini? Bahkan persentase ini lebih besar. Terbukti kalau kita akumulasi secara persentase. Jumlah anak-anak orang yang mampu, orang tidak mampu. Kalau kita bicara Indonesia, sebenarnya lebih banyak. Menengah ke atas tuh banyak. Oh iya Pak Ustadz ya? Nah iya banyak. Oke. Jadi kalau terbukti juga seimbang antara rumah-rumah yang layak untuk tinggal sama yang tidak. Ataupun kalau ada rumah masyarakat yang biasa tapi tetap mereka mampu. Ada motor, bisa bayar listrik, ada rumah. Ada yang punya beberapa kos-kosan walaupun mereka mungkin biasa saja secara ekonomi kalau di mata kita kan gitu. Nah kita harus lihat itu. Dan berapa orang yang pengangguran. Sekarang contoh gini Dok, secara rasional. Kalau kita lagi jalan di jalan, kita real ya. Banyak lebih banyak orang yang lewat dolan di jalan raya pakai mobil sama orang yang dorong gerobak bawa anak miskin. Dan lebih banyak yang mana? Mobil. Realitanya. Realita itu realita. Kita harus real. Karena kita kalau mau survei satu persatu susah kan. Artinya kita lihat, mirip dengan kalau saya lihat orang sakit sama orang sehat. Mana lebih banyak? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Coba lihat berapa banyak pasien di rumah sakit. Dengan seluruh stafnya lah. Dokternya, perawatnya. Dengan berapa banyak orang yang lalu lalang depan rumah sakit. Mana lebih banyak? Orang lalu lalang pasti. Berarti orang sehat lebih banyak dari orang sakit dong. Itu kan rasional kalau mau sederhana kan. Nah seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang 1-2 keluarga yang dijadikan sebagai sampel. Ini susah, anaknya banyak, anak-anaknya pun susah. Ada banyak Dok, saya tahu. Keluarga miskin, orang tuanya jual gorengan. Anaknya 5 orang jadi sarjana semua. Ada? Banyak sekali. Orang tuanya kerja keras, buruh di bangunan, anaknya jadi sarjana. Dan kadang-kadang anaknya tersebutlah yang membukakan pintu rezeki untuk orang tuanya. Betul. Nah itu, jadi kita tidak melihat ke situ. Kenapa langsung ke vasectomy? Ini waduh, jauh banget gitu. Ya, apalagi kalau ini diiyakan Dok ya. Kalau diiyakan ini bisa berbahaya. Kalau dia menjadi sebuah peraturan nasional, ini jadi masalah ini. Kenapa Cina sekarang maaf Dok menjadi negara maju? Salah satu fakta lapangannya, banyaknya masyarakatnya. 1 miliar lebih orang diberdayakan. Tidak pernah itu kita dengar di sana ada bahasa mengatakan, oh kita takut pengangguran. Tinggal bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat kan clear. Buat proyek di sini, proyek di situ. Justru malah di negara maju sekarang tuh takut loh kalau penduduknya itu nggak punya anak. Betul, itu betul. Itu kemarin saya pas tur dakwah di Amerika sama di Eropa, saya kaget data-data di Eropa pemerintah di beberapa negara Eropa memberikan hadiah kalau wanita yang mau hamil. Iya, karena di sana kan nggak mau. Karena itu menambah SDM mereka. Itu yang benar. Jadi anak itu belum lahir sudah dipikirkan masa depannya. Dia kecil bagaimana didik jadi tokoh masyarakat. Bukan dilihat keadaan orang tuanya yang sedang tidak mampu. Saya nangkap. Jadi menurut Pak Ustadz, lapangan pekerjaannya yang diperbanyak. bukan vasektominya ya. Bukan disuruh nggak punya anak itu kesimpulannya. Dan kalau kita mau mengatakan negara kita padat, itu kalau yang dilihat Tamrin sama Sudirman. Kita kalau jalan dari Jakarta dari Jabodetabek ke Jawa Barat aja, banyak banget lahan-lahan yang kosong. Ya? Saya pernah naik mobil dari Jakarta ke Surabaya, itu berapa banyak. Belum lagi saya pernah juga dakwah sampai ke Irian Dok. Berarti banyak tanah yang kosong. Punya pemerintah bisa diberdayakan gitu ya. Itu. Tinggal pemberdayaannya saja ya Pak Ustadz. Itu poinnya. Oke, Pak Ustadz lagi. Istriku coba bacakan pertanyaan. Tapi kan kalau misalnya kita nih dalam hubungan pernikahan ya Pak Ustadz. Kan di dalam hubungan pernikahan itu kan pasti ada konflik ya. Pasti ada suatu hal yang kita tidak sukain lah dengan suami. Misalnya suaminya nyebelin Pak Ustadz. Atau ya pokoknya ada sesuatu hal dari suami itu yang kita tidak sukain. Itu gimana Pak Ustadz kita sebagai istri? Iya.
Tutorial. Iya, gimana Oke. tipsnya? Pertama gini dulu, saya mau berbagi poin penting ya. Waktu saya S2 dulu di Makassar, saya kebetulan dapat tugas dari profesor itu nyusun makalah manajemen konflik. Judulnya begitu. Saya penasaran nih, apa nih manajemen konflik? Karena saya ambil S2 di jurusan manajemen pendidikan, Dok. Terus saya coba cari literatur cukup banyak. Ternyata ini sebuah ide dikembangkan oleh sebagian pengusaha di Amerika. Yang dasarnya memang itu, dia berpikir kalau perusahaan itu normal-normal saja, berarti ada masalah nih bagi mereka. Oke. Harus dilahirkan konflik, itu namanya manajemen konflik. Jadi kadang-kadang owner itu harus sengaja meletakkan dompet untuk menguji jujur nggak pegawainya. Seperti itulah. Nah, ini sebenarnya di Amerika pun ditolak oleh para pakar ekonomi. Karena bukan berarti harus kalau adem ayem aja perusahaan lalu dianggap tidak berhasil. Dan itu ditolak. Tapi saya melihat program seperti ini banyak orang tarik tanpa dia sadari ke rumah tangganya. Mereka membangun rumah tangga dengan manajemen konflik. Ini kalau misalnya suami lihat istrinya biasa-biasa aja gitu. Kayaknya ada yang dirahasiakan deh ini. Jadi dia konflik, dia yang lahirkan itu. Atau istri-istri, kok suami saya ini adem-adem aja. Kayaknya ada yang, mungkin ada yang disembunyikan. Nah, bermula dari situ tuh masalahnya itu. Iya. Kalau orang sudah saling percaya, ya udah saya pilih dia sebagai pasangan, saya harus sepenuhnya percaya sama dia. Saya sampai bilang sama istri saya, apapun statement yang sampai ke saya tentang kamu, saya nggak akan percaya. Saya akan dengar dari kamu langsung. Kalau itu benar, baru saya percaya. Karena begitu rapuhnya rumah tangga, Dok, kalau setiap pihak ketiga bicara kita percaya. Kita harus membangun prinsip dalam rumah tangga. Saya biasa ajarkan kepada jemaah di pengajian. Kita harus punya prinsip dalam rumah tangga. Sebagai contoh, suami istri sudah sepakat nih. Kita mampu membeli mobil dengan nilai misalnya 200 juta rupiah. Jadi itu kemampuan kita. Kita sudah tahu ini sumbernya dan sampai di situ kapasitas kita. Tidak bisa lebih. Lebih mungkin kita akan kesulitan. Belilah merek tertentu misalnya. Begitu kita beli, terus tetangga datang atau teman datang, loh kok kamu beli mobil itu? Misalnya merek X gitu. Oke, terus mungkin orang yang tidak punya prinsip akan mengatakan, loh memang kenapa? Ya menurut saya lebih bagus merek ini. Kalau orang tidak punya prinsip, Dok, dia akan diskusi lagi, kayaknya kita jual aja nih. Paksain diri utang untuk ganti merek seperti temannya bilang. Kalau temannya datang 5 orang sehari, apa dia 5 kali akan ganti mobil? Lah iya, karena dia akan terbang terus. Tapi yang punya prinsip begini, oh memang kami sudah sepakat. Ini yang kami suka, ini budget kami. Ini yang kami mampu. Yes. Contoh, tembok rumah kita cat warna coklat muda. Kita sudah sepakat nih. Batu alam di depan, pakai keramik yang sebatas kemampuan kita. Dan kita suka warna itu. Siapapun datang, loh kok kamu cat warna ini? Oh karena ini warna kesukaan saya. Clear. Kalau enggak, loh terus menurut kamu warna apa? Oh menurut saya warna biru yang bagus, dicat lagi. Kalau sehari 5 orang yang datang, 5 kali warna cat diganti. Kan enggak mungkin. Nah itu dulu. Itu dulu pertama. Jadi jangan menggunakan dalam rumah tangga dan perusahaan itu manajemen konflik. Mulai dengan hati yang bersih. Mulai dengan prasangka yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini, Dok, masing-masing dari suami istri itu terbentuk dengan pola-pola oleh orang tua kita. Saya dokter, sudah terbiasa dulu sebelum menikah dengan pola makan, pola tidur, pola pikir, mandi, apalah, olahraga. Mungkin istri juga begitu. Iya. Sekarang dokter misal contoh, saya tidak tahu dulu nikah umur berapa, tapi contoh umurnya 30 tahun laki-laki, perempuan 25 tahun. Ini sudah terbiasa dengan pola-polanya, di orang tuanya ini biasa pola-polanya. Terus ini bersatu nih. Ini nggak mungkin nggak ada gesekan. Betul. Pasti. Nggak mungkin. Yang ini biasa tidur 6 Bangun jam, pagi, ini 8 ada yang jam. bangun siang. Ini biasa rapi, bersih, ini berantakan. Iya, betul. Kalau saya melihat, inilah ta'arufnya. Di sini saya bilang ta'aruf. Jadi ta'aruf dalam Islam itu, perkenalan suami istri, berjalan setelah akad nikah. Itu yang orang bilang kenalan sebelum nikah itu bagi saya omong kosong. Dok. Mohon maaf saya bahasakan ini. Orang kalau pacaran. Karena orang pacaran itu akan selalu penampilannya dijaga. Tutur katanya baik. Selalu kelihatan baik. Ada orang 10 tahun pacaran, 2 bulan nikah. Masuk akal. Beda sih Pak Ustadz. Kenapa? Nah, tapi kalau orang menikah, itu udah langsung karakter aslinya. Iya benar. Masuk akal. Memang benar apa yang dirasain. Betul. Iya. Pacaran bertahun-tahun berbeda dengan saat menikah. Ya. Makanya Islam memperkenalkan ta'aruf setelah menikah. Disitulah kita akan beradaptasi. Lebih real. Nah, makanya
Kadang-kadang ada orang sudah 10 tahun dok, bahkan sudah jadi kakek-kakek sama nenek, kadang-kadang masih konflik. Masih ada yang belum cocok. Kenapa? Karena selama ini pola yang sudah dibina sebelum menikah masih dipertahankan. Apa solusinya? Saya selalu mengatakan, sebagai orang Islam, dok, ya, kita bicara Muslim. Kalau Islam saya mengatakan semua suami istri dalam Islam itu harus di atas rumah tangga mereka ada satu pedoman utama, itulah Islam. Yang menilai ini salah atau benar Islam, agama, bukan pribadi, bukan egoisme. Oh, bukan pendapat pribadi. Bukan. Harus agama. Allah yang menentukan, yang menciptakan kita. Siapa yang salah, maka dia minta maaf. Menurut agama. Siapa yang benar, dia memaafkan. Buka lembaran baru. Selesai. Oh. Karena memang dalam rumah tangga itu harus selalu buka lembaran baru. Saling memaafkan, clear. Semua bukti chat yang bertengkar itu hari, semua tutur kata, hapus dari mindset kita. Saya adalah orang baru hari ini. Saya akan membangun masa waktu yang baru. Mulailah kita ubah suasana dengan pergi restoran berdua. Mulailah kita safar sama-sama. Membangun lagi yang baru yang menutupi hal tersebut. Clear, itu akan bertahan sampai di akhirat. Oke. Makanya fondasi awalnya juga penting. Menikahnya karena agama. Dan berdasarkan agama supaya bisa lanjut ke fase ini. Waktu ribut atau waktu bertengkarnya. Betul. Seperti itu Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya nih kita sudah menemukan pasangan yang secara Islam misalnya ya. Tapi istrinya itu pengen negur suaminya gitu, biasa kan ya suaminya mungkin ada apa kayak gitu pengen tegur, tapi bagaimana sih cara istri tegur suaminya supaya sesuai Islam? Iya. Kita bicara dan belajar karakter dulu, dok. Karakter laki-laki dan perempuan berbeda bawaannya ya. Kalau laki-laki itu dominan akal itu masalah solusi sederhananya. Perempuan itu dominan perasaan. Perasaan itu dia merenyuh dulu baru solusi. Sebagai contoh, kalau kita lagi di jalan dok, saya sama di jalan terus istri telepon. Ini listrik padam di rumah. Karena kita dominan akal, itu pikiran kita langsung ke solusinya. Apa jalan keluarnya? Kadang-kadang karena kita lagi sibuk pikirin solusi, kita lupa bilang sayang. Gitu. Oke, sekarang saya teleponin dia, assalamualaikum, tutup misalnya. Tapi karena istri dominan perasaan, dia tersinggung. Kok gak bilang sayang sih? Padahal sebenarnya untuk dia itu. Nah ini karakter kadang-kadang gitu ya. Kalau perempuan dominan perasaan, dia merenyuh dulu kadang-kadang baru berpikir. Solusi. Contoh yang lain tadi kalau kita lagi naik mobil, ban mobil pecah. Laki-laki kalau turun, oh pecah. Pikirannya solusi, bengkel. Perempuan enggak, dia lihat dulu kenapa bannya pecah ini. Dia lama itu dengan perasaan dia dulu, baru dia pikir jalan keluarnya. Nah itu perbedaan karakter ada. Kenapa ini saya bahas? Karena kalau kita saling paham ini, kita akan mudah nanti menyelesaikan konflik, dok. Memberikan masukan. Berarti cara memberikan masukan kepada laki-laki, itu lebih kepada rasionalnya. Masuk akal gak bagi dia? Dia langsung terima kalau masuk akal tuh. Kalau perempuan tidak seperti itu. Kan gitu. Jadi kalau misalnya istri telat buat makanan yang dokter pengen. Kalau dia bilang, maaf ya, tadi sebab saya urus anak dulu. Rasional. Saya yakin dokter langsung terima, karena rasional banget. Tapi kalau perempuan kena perasaan berbeda, kita mau amalnya beda. Kalau kita janjian sama istri, jam 3 ya saya jemput. Terus kita telat nih, setengah jam. Kalau saya sama dokter laki-laki gampang. Dok, tadi saya telat, sorry ya, kena macet. Ayo kita jalan yuk. Rasionalnya dokter kan nyambung tuh. Oh ya sudah langsung jalan. Perempuan gak bisa gitu. Kita duduk dulu, perasaan nih. Maafin ya tadi, pegang mungkin tangannya, dirayu sebentar, baru. Oke. Lah iya. Ada caranya lah ya. Ada caranya. Harus tahu karakter. Jadi itu dulu yang pertama. Kita harus mengenal karakter pasangan. Karena ini berbeda. Dua makhluk yang berbeda karakter. Makanya Allah satukan dalam satu rumah tangga supaya sempurna nih. Kalau satu dominan akal, cocok untuk di luar rumah dok. Makanya kita laki-laki itu cari nafkah. Kalau Islam itu sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad. Di luar rumah semua ini. Perempuan itu kena perasaan, ya dia hamil, punya anak. Itu kan butuh perasaan. Kita kalau laki-laki tinggal di rumah, sebulan jaga anak bisa ubanan dok. Lah iya, karena urus tangisannya, urus kotorannya. Karena memang alam kita bukan di situ, alam kita tuh di luar. Walaupun kita bisa melakukannya. Tapi kalau continue kayak istri, saya kadang-kadang waktu istri habis melahirkan, tengah malam dia urus bayi, nangis. Akal saya berjalan nih, besok saya harus kajian, besok saya harus kerja. Saya nggak bisa ambil waktu untuk itu. Kalau nggak akan terbengkalai pencarian nafkah gitu kan. Kalau dia oke.
Makanya Allah kasih juga ASI ke dia. Kita biar laki-laki nangis nggak bisa punya ASI. Karena kita nggak bisa rasional, saya capek nggak mau nyusuin dong. Kalau perempuan tidak seperti itu. Oh ini anak saya harus berikan haknya. Perasaan beda. Nah, pengenalan karakter ini penting sekali. Saya kadang-kadang kalau mengadakan pelatihan manajemen rumah tangga Islami, saya tanamkan sekali itu. Kenali karakter pasangan. Di antara karakter pasangan yang perlu difahami, laki-laki itu pemimpin. Perempuan yang dipimpin. Karena memang Allah cuma menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Nah, dan Allah jadikan laki-laki pemimpin. Itulah perangkat dia tadi rasional, lebih kepada akal. Secara fisik mungkin dia memang siap untuk di luar gitu ya, membela keluarganya segala macam. Maka dia jadi pemimpin. Nah, di sini kita harus tahu karakter pemimpin berbeda. Karakter pemimpin itu, dia nggak mau diguruin. Oke. Kalau ada seorang wanita datang, kok kamu nggak bersih-bersih sih, kok kenapa berantakan sih? Begitu ke laki-laki, yang paling pertama defense. Pasti. Walaupun dia salah, enggak, saya memang begini, misal. Dia kan gitu. Nggak bisa. Jadi senjata wanita untuk hadapin laki-laki sebenarnya perasaan dia itu. Oke. Dia datang dengan kelembutannya, rangkul pegang tangan suaminya. Nanti lain kali, kalau bisa handuknya jangan ditaruh di ranjangnya. Itu masuk tuh. Tapi kalau dia pakai cara laki-laki, wah ini bahaya nih. Karena akan dihadapi dengan cara laki-laki. Berapa banyak wanita, dia tidak paham ini, karakter ini. Akhirnya, dia kalau marah, pecahin 1 piring. Suaminya bisa pecahin 10 piring. Karena dia lebih kuat. Iya. Dia banting pintu, suaminya bisa robohin pintu. Iya. Dia keluar rumah, suaminya bisa pergi tinggalin. Jangan lawan laki-laki dengan cara laki-laki. Itu poinnya. Tapi lawan laki-laki dengan cara perempuan, maka dia akan lemah. Perasaan, bukan lemah. Tapi dia bisa menerima. Kita nggak katakan lemah. Oke. Tapi dia bisa menerima. Gitu kan? Itu penting banget itu. Begitu juga dengan laki-laki pada saat dia mau hadapin istrinya. Dia tidak bisa sepenuhnya pakai rasional dia. Seperti saya katakan, kalau dia telat, dia sedikit merayu lah. Gitu kan? Duduk, menjamah tangannya, mengajak ngobrol dengan baik. Maka dia lunak, setelah itu selesai. Clear. Oke. Gitu. Nah itu pengantaran karakter penting. Itu poin. Ya, poin yang kedua mungkin yang perlu digarisbawahi juga dalam masalah ini, pilih sikon. Situasi dan kondisi yang tepat lah. Oke. Yang paling tepat itu selepas biologis. Ya. Udah dikasih tips. Lah ya, itu yang paling tepat. Karena kalau orang selepas biologis pasti rileks. Di saat itu, apapun yang pasangan ucapkan, itu umumnya bisa diterima. Apalagi dituturkan dengan baik. Ilmu ini. Ya, ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada seorang perempuan, ini luar biasa wanita ini. Julukannya Ummu Sulaim. Beliau kebetulan menikah sama suaminya namanya Abu Talha, dapat anak laki-laki. Abu Talha dia sangat senang karena dapat anak laki-laki dari istrinya. Baru nikah gitu kan. Sudah melahirkan. Subhanallah baru berapa hari anak ini sakit keras. Sakit keras. Dan Abu Talha merasa takut kehilangan. Karena masa dulu perlengkapan medis bukan kayak sekarang. Rumah sakit masih belum ada segala macam. Jadi akhirnya tiba azan maghrib. Dia bilang sama istrinya. Abu Talha bilang sama Ummu Sulaim, saya mau ke masjid Nabi dulu. Saya mau sholat. Tolong anak ini jaga baik-baik. Subhanallah baru beberapa langkah dia keluar dari rumahnya. Anak ini meninggal dunia. Anak ini bayi meninggal dunia. Harusnya Ummu Sulaim ini kan lebih tersentuh. Karena dia sebagai ibunya. Tapi subhanallah. Nah, dia mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan perbuatan yang sangat baik. Dan jadi contoh harusnya. Dia mengatakan pada orang-orang di rumahnya. Jangan ada yang menyampaikan kepada suami saya tentang kematian anak ini. Biar saya yang sampaikan. Kemudian orang-orang rumahnya menggambarkan. Pada hari itu Ummu Sulaim dandan secantik belum pernah secantik sebelumnya. Dan memasak masakan seenak belum pernah seenak sebelumnya. Khusus menunggu suaminya. Begitu habis sholat isya. Karena Abu Talha tinggal sampai isya. Nanggung maghrib isya gitu. Pulang ke rumahnya. Lalu disambutlah sama Muslim. Tidak ada satu tutur kata pun yang menunjukkan kalau anak meninggal. Tidak ada raut wajah yang sedih. Tapi wangi, cantik. Ini panggilan untuk biologis gitu kan. Terus diajaklah ke meja makan. Makan makanan yang enak. Tertarik untuk biologis sampai selesai biologis. Setelah selesai makan. Perutnya kenyang. Sudah selesai biologis. Ummu Sulaim masih katakan begini. Wahai Abu Talha. Bagaimana menurut Anda kalau seandainya ada seseorang yang meminjamkan sebuah benda kepada kita. Kemudian pemiliknya minta kembali. Kata Abu Talha, tentu kita kembalikan. Kata Ummu Sulaim, kalau begitu berharaplah pahala di sisi Allah.
karena anakmu sudah diambil oleh Tuhannya. Abu Talha kaget. Kenapa kau biarkan saya menikmati makanan enakmu, menikmati tubuhmu, baru kau bahasakan ini? Muslim diam saja. Tapi Abu Talha jadi bisa menerima karena kondisinya itu, kan yang biasa buat emosi, perut lapar, biologis belum terlampiaskan. Ini terpenuhi. Oke. Maka dia mengatakan, kalau gitu kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ke Nabi Muhammad, coba kita tanya, ceritain nih kejadian. Diceritain, Nabi Muhammad SAW tersenyum, artinya memberikan dukungan sambil mengatakan, semoga saja Allah berkahi biologis kalian itu. Ternyata betul, dari biologis tersebut, Ummu Sulaim hamil lagi, 9 bulan ke depan hamil, melahirkan, dan dapat anak laki-laki. Oke. Tapi itu memang ada teorinya, aku pernah belajar. Jadi katanya kalau misal, tapi agak sedikit beda dengan Pak Ustadz. Coba kita diskusi Pak Ustadz yang mana yang benar ya. Katanya kalau cowok, kalau cewek minta dengan cowok katanya, itu mintanya sebelum berhubungan. Apapun yang diminta biasanya dikabulkan. Kalau cowok minta dengan istri katanya, malah setelah berhubungan. Biasanya kalau laki-laki minta sesuatu dengan istri setelah berhubungan, apapun biasanya dikabulkan. Enggak, kalau Allahu alam ya kalau itu. Tapi yang saya ketahui, coba deh praktiknya aja nih, akan aman. Nah, biologis dulu semuanya akan aman. Setelah kalau sebelum biologis ngomong dan ada yang dia butuhkan nih. Saya melihat kebutuhan biologis itu melebihi kebutuhan makanan, Dok ya. Apalagi kalau lagi gejolak gitu ya. Dan laki-laki itu kan sperma ada api. Ya. Sampai saya kadang-kadang bilang sama ibu mau nggak suaminya itu kalau ibu minta apa-apa dipenuhin semua? Mau Ustaz. Saya kasih rahasianya ya. Ya Ustaz, oke, penuhi 3 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bilang apa? Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan senang. Selalu berpenampilan, ya bertutur paras wajah, senyum sama suami yang dia suka. Suami suka Anda pakai baju merah, pakai merah aja di rumah, nggak apa-apa. Pakai hitam, pakai yang dia suka. Tata rumah yang dia suka. Aman. Ya, itu yang pertama. Karena laki-laki ini pengaruh matanya beda banget. Tadi kena akal nih. Bagi dia cantik, saya gauli. Sederhananya begitu sebenarnya. Perempuan beda karena perasaan. Kalau perasaan itu kalau sudah cinta, mau suaminya bau keringat, maaf. Baru pulang kerja, tapi karena cintanya mau digauli, dia oke-oke saja. Karena perasaan dia beda. Nah, laki-laki itu. Pandangan mata. Yang kedua, perutnya. Dia kasih nafkah untuk ada makanan di rumah. Makanan kesukaan. Kalau dia suka kerupuk misalnya, makanan apapun ibu hidangkan di meja, harus ada kerupuknya. Oke. Itu akan membuat dia senang. Yang ketiga biologisnya. Kalau 3 ini dipenuhi, dompetnya terbuka kok. Amin. Harusnya lebih gampang. Tapi biologis diantara itu. Oke. Kalau gitu Pak Ustadz, kalau misalnya kita ya sebagai istri menemukan suami itu selingkuh, Pak Ustadz, apa sih tipsnya kalau sebagai istri? Tutorialnya Pak Ustadz. Tipsnya gimana? Pertama begini dulu. Kalau kapan kita itu Dok mau incipin makanan yang banyak, mau makan ini makan ini, kalau kita belum kenyang. Oke. Coba kalau kita sudah kenyang nih Dok, habis makan 2 piring, ditawarin makanan terenak di dunia, kira-kira masih mau nggak? Di saat itu. Harusnya tidak lagi. Sudah tidak. Iya. Harusnya tidak. Saya sering bahasakan, ini saya bicara dulu tips supaya tidak selingkuh ya. Iya. Bagaimana caranya supaya ini tidak. Nanti kalau sudah, kita akan bahas sebentar lagi kalau sudah terjadi apa solusinya. Tapi saya coba kasih dulu solusi. Setiap kali ada pertanyaan begini di pengajian, supaya jangan dulu terjadi. Gimana supaya jangan terjadi? Sebab ini kan perbuatan pelanggaran. Iya. Harusnya bisa tidak terjadi dong. Bagaimana ada rumah tangga yang tidak selingkuh sama sekali sampai meninggal, itu bisa terjadi. Karena memang sudah terpenuhi sebenarnya. Kebutuhan yang sebenarnya. Saya sering kasih tips para ibu-ibu gitu kan. Saya bilang mohon maaf ibu-ibu dan para wanita. Apa yang dimiliki oleh para pelacur di luar sana. Harusnya Anda memiliki itu. Apa yang dijual sama mereka? Baju yang seksi, badan yang wangi, tutur kata yang merayu, kan gitu. Siap mendengar. Sekarang yang datang semua itu orang bermasalah rata-rata. Di karaoke sama diskotik kan. Istri saya begini di rumah, ini pekerjaan saya. Senyum. Sebenarnya, ya, senyum, menghibur, dielus, temani minum. Lembut, tutur katanya. Coba kalau istri di rumah, nggak begitu. Ya kan biasanya. Harusnya kan itu padahal sebenarnya dia tidak tulus loh. Dia karena mau duit. Betul juga. Betul Pak Ustadz. Ya, tapi sekarang seorang istri sudah ada nafkah bulanan. Dia status istri bertimulia, nama baiknya di rumah tangga. Anaknya punya ayah. Tinggal dia ngemas kok ini.
Ada banyak rumah tangga dok, saya hadapin permasalahan seperti itu. Bercerai karena bertahun-tahun suaminya suruh pakai baju maaf yang sekitar itu tidak mau. Karena dia terbiasa pakai daster sebelum nikah. Gak mau diganti sama dia. Pakai piyama. Suaminya ini gak mau. Harusnya, tapi tidak mau berubah. Ya sudah, saya begini, kalau kamu gak mau ya sudah terserah. Ada yang bercerai di antara keluarga kami. 14 tahun berumah tangga. Saya tanya suaminya, kenapa cerai? Dia bilang, saya bicara sebagai laki-laki. Saya ini sangat terganggu dan tergoda dengan wanita yang panjang rambutnya. Istri saya gak mau panjangin rambutnya. 14 tahun dok. Dia bilang hampir setiap rambutnya panjang, saya katakan pertahankan ya. Enggak, saya gini gerah. Potong lagi. Ya udah kok sedang sering terucap, kalau kau nggak bisa terima ya sudah nggak apa-apa, terserah. Jadi akhirnya jadi kayak bom waktu dok. Satu waktu bisa meledak gitu kan. Kenapa? Kenapa nggak jalan seperti yang pasangan mau? Mungkin ini pasangan kita sekarang yang halal kok. So harus kita enjoy waktu kita bersama dia kan. Nah, tutur kata. Terus yang tidak kalah penting juga itu masalah mendengarkan permasalahan suami. Itu wanita pelacur itu kan. Dia biar berjam-jam dengarin tuh orang ngomong apa tuh. Yang penting orang ini jadi mangsa saya nanti tanda kutip gitu kan. Loh, iya. Yang penting gue dibayar nanti ujungnya. Iya. Tapi kan awalnya dia apa? Dia dengarin kan. Pekerjaan saya begini kan anak, oh iya mas. Oh gini, oh, dia dengar. Jadi pendengar baik. Kalau istri seperti itu dok, harusnya memang ada pada istri. Clear kok rumah tangga itu. Clear, karena dia berikan ketenangan pada suaminya kan gitu. Nah ini yang loss kadang-kadang dari orang. Nah begitu juga dengan suami sama. Kalau dia bisa memenuhi kebutuhan istrinya, untuk apa selingkuh? Kenyang kan gitu, harus kenyang. Biologisnya kenyang, perutnya kenyang, tempat tinggalnya sudah cukup. Sehingga tidak mencari lagi yang lain. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Makanya saya kadang-kadang, saya pribadi dok ya, saya kalau keluar negeri kadang kalau kemana-mana, saya beliin baju tidur istri saya. Saya sengaja pilih sendiri. Yang saya suka, karena saya mau saya yang lihat. Saya yang menikmatinya. Inilah yang halal buat saya. Sehingga pada saat saya keluar rumah, nggak ada yang perlu saya lihat. Toh semuanya sudah ada di rumah saya kan gitu. Nah itu, jadi ada poin dulu yang harus kita jadikan ini seperti pagar supaya tidak selingkuh. Selingkuh itu keluar rumah kan nyari. Nah ini ada pagarnya. Karena memang selalu kita rindu dengan senyuman pasangan, selalu kita rindu dengan sapaan dia yang ramah, selalu kita rindu dengan royalnya dia. Dan perlu digarisbawahi dok, royalitas sering berbagi dengan pasangan memunculkan loyalitas. Itu poinnya, saya selalu sampaikan di pengajian. Ingat, kalau mau loyal, mendatangkan loyal. Royal mendatangkan loyal. Iya, royal mendatangkan loyal kan. Makanya kalau mau orang loyal bahasa lain cinta sih. Iya. Ya kan? Cinta, harus royal. That's point. Harus memberikan pelayanan. Iya, pelayanan. Nah, ini semua adalah pagar atau benteng terkuat untuk tidak selingkuh. Tapi kalau sudah terlanjur. Sekarang kita pindah ke situ. Ini dulu saya berbagi. Tentu selain daripada itu jangan lupa kemaskan diri dengan rumah tangga dengan agama. Selalu bawa nama Allah, hukum syariat gitu kan. Ikutkan di pengajian, acara-acara ritual ini berpengaruh sekali untuk menjadi tameng juga. Supaya nggak keluar pagar ya. Ya, nanti kan walaupun dia sendiri, Allah larang loh. Walaupun suami nggak lihat, istri nggak lihat, dia akan merasa takut. Nah gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terjadi? Kita lihat dulu. Terjadinya ini, kita bagi dua. Terjadinya ini karena memang itu profesi dia, tanda kutip maaf. Profesi dia ini memang dasarnya dia playboy dok. Maaf ya. Atau memang yang perempuannya juga, ya udahlah. Dia juga memang sudah dulu mungkin sering gonta-ganti pasangan sebelum nikah. Jadi bagi dia nggak cukup dengan satu. Jadi kayak maaf, profesi dia. Ini susah dok. Kita mau pertahankan rumah tangga orang seperti ini bagaimana caranya? Hari ini dia selingkuh. Dia minta maaf, ketahuan lagi nanti. Dia buat lagi. 10-20 kali terjadi. Sampai kapan kita mau sakit hati ini? Kalau saya melihat orang seperti ini, kalau profesi dia, kasih kesempatan sekali saja. Deadline. Tulis kesepakatan, tidak akan diulangi, minta maaf, datangkan saksi keluarga. Kalau terjadi lagi, tidak ada lagi rumah tangga ini ya. Clear. Jadi jelas rambu-rambunya. Harus tegas dalam masalah seperti ini. Kalau itu terjadi, justru karena godaan orang ketiga. Kita tahu pasangan kita bukan orang yang jelalatan kok. Bukan orang yang nakal gitu ya. Tapi secara tidak sengaja ada orang yang nyangkut masuk godaannya ke WA, ke media. Dia terbawa arus lah. Iya. Terbawa arus. Nggak sengaja. Tapi dia mungkin di tengah jalan menyadari itu. Nggak sengaja tapi enak. Sebenarnya nggak enak dok. Sebenarnya nggak enak. Sebenarnya nggak enak. Iya. Kenapa? Karena ketakutan itu ada. Iya bener. Nggak enak ya, nggak nyaman nih rasanya. Iya, bersalah.
enaknya itu mungkin dibisikin sama setan aja seakan-akan enak ngobrol. Padahal sebenarnya dia ngobrol sama istri sama suaminya lebih enak dong. Iya. Di rumah tenang, tutup pintu, buka pintu. Gak ketakutan. Enggak. Tapi katanya adrenalin. Gimana tuh Pak Ustadz? Gimana? Katanya kalau selingkuh itu kan ada adrenalinnya yang apa? Itu Iya, cuma pembenaran. Mau dibedain adrenalinnya itu antara itu sama pasangan halal gimana? Iya. Bisa sama-sama ke Swiss, bisa sama-sama ke puncak, enak-enak suami istri tenang. Dilihat orang pun assalamualaikum, oh iya istri saya. Perempuan itu kalau lagi hamil, ini rasional. Kalau lagi hamil dari suaminya dok, biar perutnya besar. Orang-orang semua pada tanya di pasar, di mall. Hamil ya bu, iya. Dari bangga dia. Coba kalau hamil dari selain suami. Ditutupin sama dia. Iya. Itu fitrah. Dia nggak bisa terima sebenarnya. Dia terganggu. Itu berarti dia tidak tenang. Iya kan? Malu dia. Sampai terjadi aborsi dan segala macam. Jadi beda banget. Oke. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Sekarang banyak pasangan, saya nggak tahu ya Pak Ustadz zaman sekarang ya. Makin terlihat atau memang dari zaman dulu saya nggak tahu juga ya Pak Ustadz ya. Tapi kita sama-sama tahu melek mata kita makin banyak orang yang LGBT. Bahkan ada orang yang LGBT menikah dengan pasangan lawan jenis. Itu kan disebut dengan lavender marriage. Jadi dia menikah untuk menutupi status dia Pak Ustadz. Terus banyak istri yang tiba-tiba sadar bahwa oh ternyata suamiku homo atau LGBT. Dari gitu. awal dia udah nggak tahu nih Pak Ustadz. Tidak tahu Iya, bahkan tidak Pak tahu. Bagaimana Pak Ustadz? Saya seperti metode yang saya gunakan tadi dok. Saya harus memberitahukan dulu sebelum langkah, ya kan? Sebelum terjadi dan kalau memang kalau sudah terjadi. Tentu ini harus di cross check juga nih. Jadi antaranya tadi masalah keluarga, masalah pergaulan dia, media dia. Orang itu subhanallah tidak bisa menyembunyikan dok sesuatu. Kan belum dicoba nggak tahu Pak Ustadz. Bukan. Mungkin kalau kita, pertama kan tadi saya bilang salah satu kiatnya adalah kita mengetahui kan aktivitas dia apa, di antaranya medianya. Biasanya orang tidak bisa sembunyikan di media itu. Oke. Misalnya dia gandengan tangan sesama jenis, ada sesuatu yang ganjil. Harusnya sudah jadi tanda tanya. Bau-bau amis lah Pak Ustadz ya. Harusnya dia sudah tahu ya. Sehingga jangan melangkah sama orang seperti ini. Dan dia bisa tanya keluarganya, dan segala macam. Itu paling aman. Apalagi kalau istikharah tadi, sholat 2 rakaat minta petunjuk sama Allah, itu Allah akan buka biasanya. Itu sering kali begitu. Sekarang kalau sudah terlanjur terjadi, misalnya, kalau saya melihat terjadinya ini, pasti ada sebab. Allah itu tidak datangkan sesuatu yang menyusahkan hambanya, sementara dia itu orang baik. Itu saya sangat yakin dengan itu. Saya nggak mungkin pada saat sudah, saya baik, saya santun, terus didatangkan pasangan yang buruk. Itu nggak mungkin gitu, karena Allah katakan dalam Al-Quran, at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki baik-baik, pasti akan datang perempuan baik-baik. Dan sebaliknya, al-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki buruk untuk perempuan buruk. Jadi memang sudah begitu dok. Kalau misalnya kita sudah terbiasa membangun prestasi kita suka dengan bisnis, kita suka dengan pendidikan misalnya, pasti kecenderungan kita dengan perempuan atau laki-laki yang mirip dengan itu dong. Gak mungkin kita mau sama yang tidak sekolah atau pengangguran, kan gak mungkin. Itu bentrok sekali gitu. Itu sudah alami. Makanya seperti ini pasti akan terbawa juga dalam masalah-masalah rumah tangga. Nah kalau ada orang terjadi seperti ini, saya yakin mungkin dia pertama tidak terlalu cross check atau dia cuek. Contoh misalnya gini, ada banyak terjadi dok kasus-kasus seperti ini. Memang pasangannya sudah bilang sebelum nikah, saya itu masih begini loh, saya masih begini loh. Tapi kalau kamu nikah sama saya mau berubah. Dan dia mengiyakan. Kalau saya selalu, kalau orang seperti belum menikah saya larang. Jangan menikah. Karena menikah itu ibarat kapal baru. Suami istri ini juga adalah kapten, nakoda dan wakilnya baru naik ke kapal itu. Kita harus membawa semua perlengkapan yang baru. Jangan bawa rongsokan nih. Buat PR ini untuk apa? Udah, oke nanti saya akan bantu kamu taubat. Saya akan bantu kamu berubah. Untuk apa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa banyak energi yang harus dikeluarkan? Oke, paham untuk saya. apa untuk itu? Kenapa kita nggak dari awal cari yang baik-baik saja? Kan gitu. Nah ini, itu salah satu faktor penyebab gitu kan. Namun tidak dipungkiri juga, di saat orang, kan iman ini dok,
harus dijaga setiap saat. Bisa saja hari ini iman kita lagi naik, karena besok godaan media, kita turun, drop tuh. Tontonan, segala macam. Nah ini kalau kita tidak kontrol, tidak segera alihkan, karena media kita tidak bisa tinggalkan sekarang, kita alihkan kepada edukasi, ceramah, pidato yang bermanfaat gitu ya, ilmu pengetahuan, fenomena alam yang menarik lah. Maka kita akan lari kepada hal-hal yang tontonan porno atau apa. Ini kan kalau sudah masuk ke porno dok, pasti akan terbuka dengan lawan jenis, zina, dengan sesama jenis homo atau lesbian. Kan gitu. Atau memang ini lagi, yang gender. Kan? Itu akan bisa multi laki-laki dan perempuan. Ini kenapa? Karena media terbuka porno, bosan dengan yang biasa laki-laki sama perempuan, pindahlah ke laki-laki sama laki-laki, pindahlah kepada perempuan, pindahlah kepada gabungan semuanya. Bahkan ada pindah kepada hewan. Kan itu kenapa? Karena media itu. Oleh karena itu, kita setelah berumah tangga pun, kalaupun kita sudah baik, tetap harus ini ada pengontrolan, pengawasan sampai kita meninggal ini. Konsistensi dalam sebuah kebaikan, prestasi itu harus baik. Sekarang, tidak masuk akal kan dok, kita kalau sudah sampai pada satu prestasi di bisnis, perusahaan sudah maju nih. Sudah, anggaplah 1 sampai 10 angkanya, kita sudah di angka 7. Pas di angka 7, kita nggak kejar 8 dan 9, tapi kita sengaja turunin downgrade ke 6 dan 7. Akhirnya perusahaan kita ambruk dan segala macam. Nah sama dengan rumah tangga. Harusnya kalau sudah bahagia, di maintenance terus. Maintenance. Maintenance itu penting. Beli rumah, bagus pertama. Tapi bagaimana supaya dia selalu nyaman ditinggali? Maintenance-nya. Kendaraan sama. Perhubungan juga sama. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur nih Pak Ustadz, sudah entahlah karena bodoh atau karena tertipu ya Pak Ustadz ya. Tertipu ya. Kita tahu nih. Kita berikan kesempatan taubat dok. Ini belum saya tutup tadi. Kan tadi saya bilang kalau profesi dia, udah buat sekali kesempatan. Kalau itu bukan profesi dia, oke kita kasih kesempatan. Kamu mau berubah nggak? Bahwa agama nggak bolehkan loh ini. Di keluarga saya dan kamu juga tidak ada seperti ini. Ini pun di mata masyarakat tidak baik. Mau diperbaikin nggak? Mau. Oke, saya rangkul ya. Kita sama-sama konsultasi ke dokter, cek darah, ada masalah atau tidak. Ditemanin berobat ya Pak Ustadz. Ya, kita rangkul dia. Dulu ya, memaafkan dulu ya Pak Ustadz. Oh iya, harus mulai dengan memaafkan. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Iya, betul. Dia, ingat ya, ini bukan profesi dia. Dia sekarang terjerumus. Ibaratnya gini, ini pasangan kita, ada yang sedang merangkul tangan dia untuk berpisah sama kita. Masa kita biarin? Jangan dong. Tarik dia kembali. Ayo sadar yuk, kamu salah nih. Setan manusia kah atau setan jin yang terangkul dia, pokoknya kita harus tarik dia. Jangan kita biarkan. Tapi kalau dasarnya dia tadi profesi memang dia buruk, nanti dia hanya tunggangin kayak tadi dokter bilang, dia hanya menikah supaya tutupin status, jangan bertahan untuk apa? Kita bertahan akhirnya tidak ada biologis. Saya tahu kasus gitu di kota Makassar waktu itu. Dia homo, tapi dia sembunyikan. Dia itu ikut di komunitas pengajian, sehingga dia berpenampilan pun seperti sudah orang pengajian, sampai menikah. Tapi akhirnya istrinya gugat cerai. Kita pun semua kaget, kok bisa? Akhirnya setelah di cross check oleh keluarganya baru disampaikan. Kalau saya dari pertama nikah sampai sekarang 6 bulan tidak pernah digauli. Karena memang dia hanya menutup statusnya saja supaya dia dianggap laki-laki gentle. Padahal sebenarnya tidak gitu. Dia malah larinya kepada laki-laki juga. Nah, kasus seperti ini sudah tepat sekali istri yang mengambil keputusan karena tidak mungkin. Dalam Islam dok, pernikahan definisinya adalah biologis. Itu memang tidak ada pernikahan tanpa biologis. Karena ini nanti akan menyebabkan populasi manusia kan gitu. Nah ini tidak bisa ditutupin. Kalau ini tidak ada, tidak berfungsi rumah tangga itu. Makasih Pak Ustadz, ilmunya Pak Ustadz. Nanti kita tambah lagi, 1 jam lebih. Nanti kita training lagi tentang bagaimana supaya kita, karena pernikahan yang bahagia itu menghasilkan putra-putri yang bahagia juga. Tentu.